Oke, kita lanjut untuk bab 5 treaty non proporsional. Ini ada 35 slide. Oke, di sini kita akan bahas mengenai bentuk-bentuk treaty non proporsional, bagaimana metode perhitungan premi untuk non proporsional, lalu ada klausula-klausula yang relevan dengan treaty non proporsional itu apa aja, bagaimana kerja reinstatement. Sorry, saya persiapkan dulu nih reinstatement. Mudah-mudahan ada. Beda laptop, jadi tadinya saya mau ada menunjukkan ilustrasi cara kerja reinstatement biar gampang. Ntar saya sambil cari ya, nanti kita berjalan aja dulu nih. Oke, reasuransi non proporsional. Reasuransi non proporsional itu hadir untuk menutupi kelemahan treaty proporsional ketika peristiwa katastrofe atau akumulasi individual risk dan single loss yang besar ya. Jadi biasanya non proporsional itu dia covernya risk and event any one risk, any one occurrence ya. Secara kerja, reasuransi non proporsional adalah setiap loss yang nilainya lebih limit tertentu akan ditahan reinsurer hingga kontrak maksimum. Nilai yang ditahan per loss oleh reinsurer disebut deductible, retensi, excess, atau first loss. Bagian yang ditahan reinsurer disebut limit of cover ya. Contoh, perusahaan asuransi mengunderwrite rumah tinggal dengan menahan 250.000 setiap losses dan ingin mengaksep maksimum nilai klaim sampai dengan 1 juta per rumah. Perusahaan memberi proteksi asuransi non proporsional 750, excess 250. Kalau ada klaim 150, 400, dan 1,275, bagaimana distribusi pembayaran loss-nya? Kalau 150 dia nggak, reinsurance nggak bayar apa-apa karena masih di bawah 250 ya. Kalau 400 dia 150 X dibayar insurance, 250 ditahan. Kalau 1,2 hanya 1 juta aja yang di entertain, yang 275-nya enggak. Yang 1 juta itu dibagi, 250-nya masuk di deductible, 750-nya dibayar oleh structure insurance-nya. Ini ya. Yang 275 ini uninsured losses. Reinsurance non-proportional dikarakteristikkan oleh distribusi liability antara reinsured dan reinsurer berbasiskan losses, bukan sum insured seperti proportional treaty. Komposisi premi dan loss tidak sama ya. Premi yang diterima adalah bagian dari original premium, tapi bukan berkaitan dengan premi sum insured. Ukuran sesi bukan risk by risk, tapi session, bordereau. Penggunaan treaty excess of loss. Insurer harus mempertimbangkan semua faktor untuk memutuskan metode reinsurance yang tepat berdasarkan kebutuhan dan objektif bisnis. Reinsurance proporsional meningkatkan kapasitas untuk risiko lebih besar, ekspansi bisnis dengan pertukaran bisnis resiprokal. Kelemahannya bentuk proporsional itu apa? Loss pada single risk di luar lingkup treaty proporsional ya. Jadi ada lingkupnya itu lebih sempit kalau untuk proporsional itu. Misalnya kalau dia
pabrik plastik nggak boleh, tekstil nggak boleh ya. Terus untuk berapa original risk dalam satu event of occurrence ya, dia di kalau misalnya kebanjiran ada 10 Avanza ya 20% retensi ya 20% kali 10 masing-masing dia kena ya. Kalau excess of loss dia kalau melewati dari retensinya dia itu akan jadi tanggung jawab reinsurance. Pemburukan kinerja account atau COB karena peningkatan loss yang abnormal atau unpredictable. Jadi dia itu khawatir oleh risiko atau risiko tinggi atau losses yang tinggi akibat dari surprise yang unpredictable. Nah, faktor yang mempengaruhi keputusan jenis treaty yang akan digunakannya adalah sifat bisnis yang diproteksi. Jadi, gampangnya gini aja deh. Pola pikirnya itu, kalau misalnya kita disuruh ditanyakan mendingan proporsional atau non proporsional. Jadi itu tergantung. Intinya gini, dari perspektif reinsurance ya, atau seorang yang butuh cover reinsurance. Bisnis kita apa nih? Portfolionya seberapa banyak ya? Itu contohnya pertama. Katakan kita idealnya punya bisnis yang homogen dengan loss ratio yang sangat manageable. Jadi dalam 1 tahun itu kita bisa mengenerate bisnis sampai dengan 100 miliar preminya gitu ya. Dengan risiko yang homogen lah gitu ya. Loss ratio juga terukur. Misalnya selama 5 tahun terakhir itu loss ratio ya 20%, 25%, maksimum 30% gitu kan. Kalau kita menggunakan proporsional, artinya kita membuang premi lebih banyak ke perusahaan reinsurance kan. Dan juga kalau kita dari banyak risiko itu kita tahan misalnya 90%, oh saya mau mengurangi premi reinsurance-nya, oh naikin retensinya jadi 90%, reinsurance-nya 10% gitu ya. Tapi kalau ada risiko yang dalam satu kejadian mengenai beberapa risiko sekaligus, saya kan terpapar oleh risiko tersebut kan, bahaya gitu loh. Ya contohnya itu tadi aja, mobil Avanza misalnya kita punya portfolio Avanza gitu. Kalau ada satu kejadian terkena langsung 20 mobil Avanza, kita kan 90% kali TSI Avanza itu sebanyak 20 biji gitu kan. Wah, kerasa itu bakalan. Nah, itu kalau kita bicara proporsional. Lalu tapi itu sekali aja kan kejadiannya seperti itu. Tapi ada potensinya. Kalau idealnya sih kita pengennya tahan semuanya sendiri gitu. Kalau loss ratio-nya bagus banget 20% sampai 30% dong per tahunnya selama berapa tahun terakhir gitu. Nah, lalu ada opsi kita menahan premi lebih banyak. Ya, apa kita coba tahan preminya lebih banyak? Gimana caranya? Oh ya, mungkin bisa menggunakan excess of loss itu tadi gitu. Misalnya dari 1000 Avanza itu preminya satu mobil Avanza 5 juta kali 1000 unit. Berarti 5 miliar ya preminya gitu kan. Kalau misalnya quota share kita bicara 50-50 berarti 2,5 miliar kita asuransi kantongin, 2,5 miliar direasuransikan. Walaupun ada komisi katakan 35-40% gitu ya. Itu kalau bicara proporsional. Tapi kan setiap tahun kita cuma 2,5 miliar terus nih gitu kan, risikonya bagus padahal kan. Saya mau menahan loss-nya kalau sampai dengan segini saya tahan sendiri deh, kalau lebih dari situ reinsurance yang bayar. Tapi preminya saya mau reinsurance cuma 1 miliar aja, saya tahan 4 miliar gitu. Nah itu ide awalnya kenapa proporsional ini muncul gitu ya. Itu adalah skenario idealnya seperti itu.
Tapi selain itu ada lagi, yaitu ketika bisnisnya udah hancur banget, ya baik di kuota share sekalipun loss ratio-nya udah tinggi banget, udah 1000% mungkin, atau di atas 100% lah, katakan 200%, 300% gitu ya. Di kuota share kan pun akan sulit perusahaan reasuransi menerimanya. Nah, itu bisa juga dibuat momennya itu sebagai dirubah jadi non proporsional ketika reinsurance hanya menjamin loss yang melebihi nilai tertentu, gitu loh. Jadi perusahaan reinsurance hanya untuk loss yang sangat besar sekali aja, kalau yang kecil-kecil ya tahan sendiri. Gitu. Nah itu bisa juga dilakukan oleh reinsurance seperti itu. Jadi ada dua momen ya, ini penting banget untuk dipahami bahwa ada dua momen kenapa model non proporsional ini dipakai. Gitu. Oke, kita balik lagi ya ke slide. Faktor sifat bisnis yang diproyeksikan, ini udah jelas lah ya, kalau fakultatif akan mahal. Volume besar ini tadi saya udah jelaskan ya. Exposure terhadap loss besar. Nah ini tadi seperti saya sebutkan juga, untuk loss besar atau even losses ya bisa aja terjadi gitu. Dan itu akan berakumulasi. Kalau misalnya tadi 20 mobil Avanza sekaligus dalam satu kejadian, nah itu kerasa jadinya di perusahaan asuransi. Ini dia contohnya 1000 rumah tinggal ya. Kalau loss-nya masing-masing 30.000 aja, udah berapa gitu. Kalau kuota share berapa, kalau Cat Excel berapa gitu. Faktor lainnya pasti karena dia udah diperhitungkan di depan, preminya itu berdasarkan agreement aja ya, berapa gitu kan. Jadi administratifnya juga lebih mudah. Bentar ya, saya penasaran ini yang rate statement ini biar cepat jelasinnya. Nah ini, apakah insurance untuk ekspansi bisnis dalam pertukaran resiprokal? Kalau di excess of loss nggak bisa ya. Jadi harus dipertimbangkan juga tuh. Lalu apa sih kemudahan penggunaannya? Nah ini tadi balik lagi ya, ada kesederhanaan operasional, kontrol exposure daripada dia lebih sederhana operasionalnya. Batas retensi limit cover harus benar-benar dipertimbangkan. Selanjutnya tidak perlu khawatir dengan individual risk. Karena kalau di bawah deductible akan menjadi tanggung jawab insurer, di atas deductible menjadi tanggung jawab reinsurer. Jika retensi terlalu tinggi, maka dalam tahun tertentu insurer bisa mengalami pengeluaran besar dalam hal biaya reasuransi dan biaya total claim. Hati-hati ya, kalau retensinya terlalu tinggi, artinya program treaty-nya itu tidak utilize ya. Udah gitu biaya reinsurance-nya juga, harganya juga tinggi juga kan, berarti double damage itu artinya gitu. Hati-hati. Jika retensi terlalu rendah, berarti reinsurer akan terlibat hampir semua. Jadi kalau retensi rendah, berarti reinsurance-nya itu kena terus tiap ada losses. Kalau dia frekuensinya banyak, ya dia akan kena. Jadi udah nggak itu lagi, udah tidak sederhana lagi jadinya. Jadi setiap losses bisa berpotensi kena, ya jadi nggak sederhana lagi dianya. Keuntungan dan kerugian treaty excess of loss. Ya, prosedur akuntansi lebih mudah ya, sedangkan proporsional ini masih ada proses per kuartalnya seperti apa. Terus kalau ada claim cash call limit ya, claim cash call itu dia kalau di proporsional dia ada claim cash call, artinya kalau dia melebihi angka tertentu
maka klaim tersebut diselesaikan tidak melalui SOA ya, tapi melalui ini individual report ya jadinya. Biaya administrasi berkurang karena perpindahan account sedikit ya, karena kalau ada yang nggak renew, ada yang renew ya itu udah all in semuanya kalau di non proporsional, tapi kalau di proporsional dia harus dilaporkan semuanya. Primary asuransi all inclusive satu portfolio, bukan hitungan per sesi ya. Jelas, primary insurance tetap di awal. Jadi di awal udah disebutkan 1 juta ya 1 juta aja sampai selesai gitu. Tidak ada profit commission. Nah ini saya kasih ini aja apa namanya, berdasarkan pengalaman saya ada excess of loss yang modelnya kayak profit commission. Jadi dia tapi perjanjiannya itu dibuat 3 tahun atau multi years ya, atau lebih dari 3 tahun. Nah itu ada structure solution lah yang disebut mereka, itu bisa mengurangi biaya biaya reinsurance-nya gitu nanti, tapi diperhitungkannya 3 tahun kemudian. Kalau nggak ada losses, dia akan ada semacam cashback gitu. Nah itu baru di berapa tahun terakhir ini ada di market, tapi itu inilah next levelnya lah gitu ya. Tidak ada deposit technical reserve ya, nggak ada cadangan premi, tidak ada cadangan premi, terus maaf ya. Oke, kelemahannya apa nih? Treaty excess of loss. Perhitungan bisnis Excel lebih kompleks ya, pemeriksaannya itu lebih kompleks. Jadi pre-underwrite-nya itu memang lebih dalam dia. Biar reinsurance-nya itu bervariasi dari tahun ke tahunnya, tergantung kondisi market ya, tergantung perkembangan bisnisnya, tergantung loss rasionya ya, banyaknya loss yang masuk ke dalam exit deductible itu berapa, itu banyak pertimbangannya di awal. Penggunaan excess of loss dengan reinsurance tipe lain ya. Jika XL sebagai treaty tunggal, maka proteksi berupa level berisiko dan katastrofe ya. Jadi kalau excess of loss-nya itu dipakai sebagai program satu-satunya, maka coverage-nya itu adalah per risiko dan per loss occurrence ya, atau risiko atau katastrofe juga sering disebutnya. Treaty Excel dapat dipakai sebagai treaty tunggal atau digabungkan dengan program proporsional ya. Dalam kasus ini, proteksi individual risk oleh quota share atau surplus, sedangkan XL treaty-nya mengcover akumulasi losses dari individual risk dalam satu event. Ya, misalnya harga rumah satu unitnya itu 1 juta, ya. Surplus 9 line dengan retensi 100.000 ya. Itu 1 juta itu spreading-nya, breakdown-nya itu retensi 100.000, surplusnya 9 line. Untuk memproteksi net retensinya yang net retensinya yang 100.000 ya, dibuatlah Treaty XL dengan limit 28 juta setengah, excess 1,5 juta, atau totalnya 30 juta nih ya, any one event. Kalau ada 20 rumah terjadi losses sekaligus, apa yang akan terjadi? Nah ini. Oh, nggak ada jawabannya ya. Oke, kita jawab aja ya. Kalau 20 rumah kali 1 juta unit berarti 20 juta ya. Nah, 20 juta itu dia retensi satu rumahnya 100.000. Kali 20 berarti 2 juta dia bayar ya. Perusahaan asuransi bayar 2 juta. Tadi totalnya kan 20 rumah 20 juta ya. Berarti 18 juta dibayar oleh surplusnya. Oke. Nah, sekarang XL-nya kerjanya gimana? Tadi berarti dia kena 2 juta kan untuk di retensinya dia sendiri. Nah, retensinya itu dia cover lagi kan menggunakan excess of loss 28,5, excess 1,5. Nah, 2 juta tadi berarti dia melebihi eksesnya, yaitu 1,5 juta. Berarti retensi dia tetap 1,5 juta,
500-nya itu masuk ke program excess of loss. Artinya dengan loss 20 juta, dia hanya harus bayar 1,5, 18 juta dibayar oleh surplus, 500.000 dibayar oleh excess of loss-nya. Nah, itu pembagiannya. Nah, sekarang jenis-jenis treaty excess of loss itu apa aja? Ada risk excess of loss ya, artinya risk excess of loss ya. Benar-benar melihat dari individual risk-nya. Sering disebut dengan each and every losses juga. Each and every risk, each and every losses. Sering disebut juga working cover, karena mengcover exposure berbasis sum insured atau IML yang mana loss bisa melebihi IML jika salah hitung. Faktor penting adalah level deductible, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Terlalu tinggi menyebabkan insurer membayar biaya reinsurance dan klaim tidak proporsional. Ya. Cover Cover insurance excess harus desain berdasarkan basis resiko di mana setiap loss dianggap masing-masing terpisah. Termasuk juga ketika terjadi event, menimbulkan berapa losses yang bekerja terhadap excess of loss secara per loss-nya. Contoh, surplus 13 line, gross retensi 50 juta. Risk excess 45, excess 5 juta. Untuk memproteksi net retensi. Oke. Alokasi risiko dan losses, surplus retensi untuk sum insured 120 juta. Oke. Dengan gross loss-nya 20 juta. Dan satu lagi sum insured 40 juta dengan gross loss-nya 12 juta. Nah, ini kalau 120 juta kan retensinya itu di 50 ya. Berarti 50 surplus ya, 50 ditambah 70 ya, 70 itu masuk ke surplusnya. Oke. Kalau ada loss 20 juta gimana? 50 dibagi 120 juta dikali 20 juta. Itu adalah losses yang masuk ke gross retensinya ya. Berapa tuh? 50 dibagi 120 dikali 20 juta. Artinya 1000 dibagi 120 ya, atau sama dengan gross loss-nya 20 juta ya. Berarti 50 dibagi 120 dikali 20. Atau 8,3 juta ya. 8,3 juta. Nah, 8,3 juta yang gross retensi itu di cover oleh risk XL 45 excess 5, berarti 8,3 dikurang 5. Jadi retensinya perusahaan asuransi itu tetap di angka 5 juta. Nanti dapat recovery sebesar 3,3 juta dari program excess of loss-nya. Lalu dari 3,3 juta, jadi total 8,3 juta ya. Sisanya sekitar 11,7 juta itu dibayarkan oleh program surplusnya. Gimana kalau sum insured-nya 40 juta? Oh, kalau sum insured-nya 40 juta artinya dia nggak menggunakan program surplusnya, hanya di gross retensi aja, 40 juta. Oke, sekarang losses-nya 12 juta. Gimana nih hitungannya? Ya udah, berarti masuk ke dalam risk Excel aja dia, 5 juta, masuk sebagai retensi, sisanya 7 juta dibayarkan oleh program risk Excel-nya. Karena dia dari awal alokasinya nggak ada yang masuk surplus ya. Masuk gross retensi yang 50 juta. Oke, ada yang namanya proteksi common account, artinya dia combine ya antara excess of loss dan treaty proporsional. Tadi juga udah kita bahas sedikit ya mengenai combine ini. Proteksi common account.
di mana treaty Excel untuk memproduksi net retensi insurer baik treaty profesional maupun Excel sendiri. Oke. Cover Excel yang digunakan untuk memproteksi program proporsional, memproteksi reinsure, dan proporsional reinsurer disebut common account. Common account umumnya dengan treaty quota share karena keterlibatan kedua belah pihak konsisten ya. Karena liability dan original premium dibagi, maka semua biaya dan benefit dari Excel pun demikian. Nah, ini contoh common account ya. Jadi, proteksi untuk net retensi ini misalnya, quota share 40%. Artinya, ini 40 ya, ini 60. Ya, yang 40 ini dibagi lagi dia menggunakan treaty Excel oil juga gitu. Misalkan limitnya ini 1 juta misalnya ya, totalnya. Berarti kalau ada sum insure 1 juta, berarti dia 600.000 masuk ke treaty proporsional, ya 400.000 masuk di sini. Nah, 400.000 itu gimana skemanya di sini? Di dua ini. Apakah 200? Ini kan kalau ini melihatnya kayaknya 60-40 ya. Berarti 4 kali 400.000 itu 4 kali 4 berarti 16. 160, ininya 240. Ya, jadi 240 excess 60 di sini. Kira-kira seperti itulah protection net retensi. Atau dia modelnya ke atas, ya. Jadi treaty excess of loss-nya itu adalah menjadi gross-nya gitu. Misalnya 4 excess 1 ya. Nah, satunya itu diproteksi oleh treaty proporsional 40-60 juga, artinya misalnya di sini 400, sini 600 ya. Jadi kalau ada losses nanti, kalau dia di bawah 1 juta, yang bayar itu adalah treaty yang ini dulu yang bayar. Kalau dia di atas 1 juta, dia baru sampai dengan 4 juta, treaty excess of loss-nya baru bekerja. 1 jutanya tetap dibagi 2 di sini. Tapi kalau ada losses-nya di bawah 1 juta, misalnya 500.000, ya berarti dibagi 40 kali 500.000, sekitar 200.000, di jatahnya net, dan di sininya sekitar 300.000, ya, dibayar oleh treaty proporsional. Kira-kira seperti itu ya. Treaty excess of loss itu yang berikutnya ada catastrophe atau per event. Tadi ada risk excess of loss, ada yang catastrophe atau per event. Ya, ini adalah jaminan untuk losses terhadap event losses atau catastrophe losses ya. Proteksi terhadap loss yang muncul oleh satu event. Pemilihan per risk atau per event tergantung COB dan potensi akumulasi losses-nya. Maksimum loss bagi insurer dibatasi tidak hanya per risk tapi juga per event. Contoh, cara urut resiko XYZ menghasilkan net loss sebelum excess itu sekitar 8,4 ya, 12 dan 50. Program treaty Excel deductible-nya 5, limit cover-nya 45 ya. Berapa klaim retensi dan insuran untuk per risk dan per event-nya gitu loh. Nah, kalau dia per risk-nya itu deductible-nya 5 ya, berarti di sini 5 sisanya 3,34, 5 sisanya 7, 5 sisanya 45 ya. Itu dibagi di ini satu-satu kalau per satu risikonya. Tapi kalau dia per event losses-nya, dia ditotalin aja. Karena ini penyebabnya loss-nya sama, dia akan ditotalin aja. Misalnya 8 tambah 12 tambah 50 ya. Itu
sekitar 62 70,34 ya. Ya, dikurangin 5 juta, sisanya 45 itu itu the layer-nya, sisanya unrecover ya, tidak ada recovery-nya di atas 50-nya sekitar 20,34. Tidak selalu insurer menahan loss lebih besar pada event cover, namun contoh desa karena limit pada cover per event tidak mencukupi kan, nggak mencukupi ya limitnya ya tadi 45 karena totalnya itu kan 70,34. Bisa saja itu balik lagi ke si insurernya. Jadi metode resolusi apapun yang dipilih, pertimbangannya tetap ada kemungkinan dampak katastrofi event yang terjadi pada beberapa polis. Jadi penting untuk melihat potensi akumulasi itu ya. Walaupun bisa dibatasi dengan adanya event limit. Akumulasi loss pada net return insurer dapat menimbulkan risiko tinggi pada profitability pada COB tertentu dan pada perusahaan itu sendiri. Insurer perlu membeli cover catastrophe cat XL untuk mengurangi dampak tersebut. Dalam kelas property, loss seperti di atas berhubungan dengan natural perils atau conflagration dan cat XL untuk proteksi loss event besar tapi jarang. Ya contoh di 2009-2010 ini ada gempa bumi Chili dan gempa bumi New Zealand ya. Jadi katastrofe ini adalah event yang disebabkan oleh peristiwa spesifik, tiba-tiba, tak terduga, shocking eksternal, interlokasi secara waktu dan tempat. Jadi ada juga yang nanti kalau di treaty itu ada hours clause ya, itu yang menjelaskan event losses-nya itu dilihatnya seperti apa. Nah, event itu harus proximate cost masing-masing loss membentuk klaim katastrofe ya, dan perilnya dijamin oleh treaty katastrofe. Ini deductible udah bisa dibaca sendiri ya. Ini contoh yang tadi udah kita bahas. Kalau ada 1.000 rumah dengan loss 200.000, meskipun statistik modern bisa memprediksi loss katastrofe dengan informasi masa lampau, namun kemungkinan katastrofe selalu meningkat ya. Jadi nggak bisa meskipun udah ada yang bisa dihitung prediksi loss katastrofe, tapi tetap harus setiap tahunnya tetap dihitung ulang dan perkembangannya juga berubah-ubah. Apabila melebihin cover Excel, maka akan menjadi bebannya insurer. Balik lagi ya. Saat ini reinsurer menggunakan informasi detail mengenai earthquake, windstorm, natural peril, sehingga potensial liability lebih akurat. Adanya bahaya overinsure sehingga perlu assessment kebutuhan limit cover yang tepat ya. Jadi kalau beli cover juga harus di-assess sangat detail, karena kalau overinsure juga akan kita overbayar artinya ya, membelinya terlalu berlebihan. Lalu ada treaty stop loss. Treaty stop loss itu yang tadi seperti saya sebutkan, dia melihatnya loss ratio ya. Misalnya kalau persentasi gross net return premium income-nya, misalnya misalnya loss-nya itu udah mencapai 50%, di atas 105% gross net retain premium income-nya. Ya, gross net retain premium income itu adalah premium income perusahaan selama 1 tahun dikurangi cancellation return dan adjustment untuk primary asuransi lainnya. Contoh, property insurance punya protection insurance 60% quota share dengan maximum acceptance 100.000 dan catastrophe cover untuk common account 1 juta excess 300 dengan 5% gross premium income.
Kalau GPI-nya 10 juta, hitung GNRPI untuk stop loss. Oke. Premi retensi quota share kurang premi excess of loss. Premi retensinya itu tadi jika GPI adalah 10 juta, ini kan premi untuk quota share-nya ya, 10 juta, 5%-nya itu artinya 500.000 ya. Nah, premi Excel-nya 500.000, premi retensi quota share-nya 10 juta. Berarti 9,5 ya GNRPI-nya. Membeli cover stop loss 50% dari return premium in excess of 100% return premium. Jika ada loss 4,75 sama dengan 125% dari GNRPI dan 6,65 atau 175. Kalau stop loss-nya itu di angka 50%, maka total net return losses-nya itu adalah 100% GNRPI ditambah uncovered losses-nya. Waduh, masih banyak ya. Baik teman-teman, kayaknya ini karena kita udah jam 9 lewat ya, udah pada kecapean juga. Kita berhenti saja di stop loss ini. Besok kita mulai lagi dari stop loss, langsung ke contoh aja biar lebih nangkap lagi ya, lebih dapat lagi mengenai sistem kerjanya stop loss. Lalu kita ini akan bahas cepat aja mengenai aggregate excess of loss ya, itu hampir sama. Kalau stop loss itu dia bentuknya rasio, kalau aggregate ini dia bentuknya in amount ya. Lalu bentuk cover lain yang ada itu apa aja, ini sekilas saja. Nanti ada class umbrella, buffer, backup, reinstatement protection, top drop, cascade ya. Lalu kalau untuk perhitungan preminya itu apa-apa aja sih yang dibutuhkan datanya gitu ya. Ini burning cost, itu untuk risk profile apa aja informasi yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan premi untuk di non proporsional. Yang mudah-mudahan 15 menit lah ini nanti di next pertemuan ini bisa kita kejar. Lalu faktor eksternalnya apa aja nih dalam perhitungan premi ya. Lalu komponennya apa aja dalam menghitung preminya, definisi event, lalu yang terakhir itu restatement ya. Nanti restatement ini kita langsung pakai contohnya aja, nanti saya cari filenya, file untuk ilustrasinya biar cepat. Oke, mungkin itu dulu untuk malam ini. Mohon maaf nih kita nggak kekejar 2 bab ya. Nanti di next pertemuan kita coba catch up lagi. Itu aja dari saya, teman-teman.